bahwa yang masuk ke dalam undang-undang itu hanya ada dua, yaitu BPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan yang kedua itu adalah GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya pada edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saat ini Kak Ros sudah bersama salah seorang pelaku industri pariwisata. Beliau adalah Ketua GIPI, yang mana GIPI adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa GIPI ini berdiri sejak tahun 2011, yang mana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dan kemudian GIPI ini menjadi payung dari industri pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, Rusana pasti penasaran kan, mau tahu bagaimana seputaran tentang GIPI ini. Nah, saatnya sekarang kita ulas dengan Ketua GIPI untuk wilayah Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Mardianto. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Kak Ros. Apa kabar nih Pak Joni? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa, semangat pastinya ya. Pasti. Baik Pak Joni, mungkin banyak Dunsana Pariwisata nih yang masih penasaran GIPI itu sebenarnya apa sih begitu. Nah, bisa dong Pak Joni sedikit sharing bersama kita semua untuk menjelaskan seperti apa itu GIPI. Oke, baik. Memang untuk Indonesia, jangankan Sumatera Barat, GIPI itu sangat asing sekali. Kenapa? Karena di Sumatera Barat berdirinya GIPI baru 2018. 2018? Sangat baru sekali. Oke. Berarti kalau saya menganalogikan bahwa anak resminya dari satu negara tapi baru lahir, sementara organisasi-organisasi senior itu sudah berdiri dari tahun 74, seperti Asita, PHRI gitu ya? HPI, itu rata-rata di tahun 74. Tapi memang di dalam undang-undang yang ada itu hanya GIPI. Nah, jadi GIPI ini menaungi seluruh asosiasi pariwisata yang ada di Indonesia dan khususnya Sumatera Barat, seperti Asita, Asati, Aili, HPI, Asperwi, ada sekitar 16 asosiasi yang bergabung di Sumatera Barat, bernaung di bawah payungnya GIPI. Nah, kadang-kadang saya juga agak sering terpleset mengatakan, dan ini menjadi sumber masalah kadang-kadang. Bisa saya mengatakan GIPI adalah organisasi yang diakui undang-undang, dan di bawahnya bernaung beberapa asosiasi. Ini kadang-kadang menjadi masalah di asosiasi lain. Kenapa? Karena dia tidak mau mengatakan bahwa dia berada di bawah GIPI, tapi dinaungi oleh GIPI. Nah, kadang-kadang kata yang salah ini menjadi sesuatu yang blunder di luar dan membuat menjadi bahan perbincangan hangat mengenai GIPI ini. Karena memang GIPI ini secara secara di industrinya baru dikenal orang 2018, dan saya yang dipercayakan oleh teman-teman di Sumatera Barat untuk GIPI ini sangat beruntung. Waktu berdiri 2018 itu masih Bapak Uni waktu itu Kepala Dinas, dan itu di penghujung masa Pak Uni sebelum pindah ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Masuk Pak Nofrial di tahun 2019. Ternyata Pak Nofrial orangnya sangat taat aturan sekali. Dia baca undang-undang bahwa ternyata yang masuk ke dalam undang-undang itu hanya ada dua, yaitu BPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan yang kedua itu adalah GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Daerah. Nah, dengan adanya di bawah undang-undang itu, maka seluruh kegiatan apapun sekarang, alhamdulillah GIPI selalu diikut sertakan oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan ini sekarang tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya GIPI, alhamdulillah. Dan kita juga mengajak kepada teman-teman asosiasi pariwisata yang beririsan untuk bisa bersama-sama membangun pariwisata dan bergabung dengan GIPI agar GIPI menjadi lebih besar dan lebih dikenal orang di Sumatera Barat.
Ya, berarti Pak Joni sendiri bergabung di tahun 2018. 2018. Itu di saat GIPI terbentuk pertama kalinya di Sumatera Barat ya. Betul. Sementara di Indonesia itu dari 2011 begitu. Ya. Nah, sebelum di GIPI itu Pak Joni pastinya udah melalang buana dulu dong di organisasi atau asosiasi yang lainnya. Ya, kebetulan untuk di industri pariwisata, saya baru 2004 mulai masuk di dunia pariwisata. Di 2017 saya menjadi sekretaris Asita Sumatera Barat, sekretaris umum, dan sampai 2021 terakhir saya menjabat di Asita itu sebagai ketua 1 DPD Asita Sumatera Barat. Dan kebetulan teman-teman mempercayakan untuk GIPI ini 2018, dan di 2020 akhir kebetulan saya juga dipercaya untuk teman-teman yang baik di DPP, di pusat kementerian, dan juga di Sumatera Barat untuk menjadi ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Nah, kebetulan Masata juga dinaungi oleh GIPI. Oke. Sejauh ini Pak Joni, bagaimana sih peran industri pariwisata yang tergabung ke dalam GIPI ini terhadap aktivitas kepariwisataan yang ada di Sumatera Barat? Oke, terima kasih. Selama ini kita di Sumatera Barat sebenarnya sampai sekarang masih berkutat masih by individu masing-masing. Jadi sebenarnya GIPI itu adalah pentahelik. Pentahelik itu ada dari asosiasi kepariwisataan, ada dari community base, ada dari pemerintahan, ada dari media, ada dari akademisi. Sekarang ini posisinya pentahelik itu masih seperti ini, 5 jari. Masih belum seperti ini. Nah, kita berharap dengan adanya GIPI bukan seperti ini lagi, tapi sudah menyatu. Kenapa? Karena kalau kita masih mempunyai visi misi masih seperti 5 jari yang terpisah, itu akan sulit untuk membangun pariwisata Sumatera Barat. Dan ini terjadi sekarang. Semuanya melihat bahwa pariwisata Sumatera Barat khususnya itu sangat seksi sekali. Ini dimunculkan dengan banyaknya asosiasi pariwisata yang muncul. Ini saya katakan bahwa pariwisata itu seksi walaupun dengan kondisi COVID-19 sekarang. Tapi orang tetap melirik pariwisata. Justru itu muncul organisasi-organisasi baru yang semuanya itu mengatakan akan memberikan kontribusi penuh untuk pariwisata. Dan GIPI sangat bersyukur dengan makin banyaknya asosiasi yang muncul akan memperkuat GIPI itu sendiri. Dan kita berharap teman-teman yang belum bergabung dengan GIPI supaya bisa sama-sama kita membangun pariwisata Sumatera Barat bergabung dalam satu bendera besar, yaitu GIPI. Oke, luar biasa sekali. Nah, secara tidak langsung kan GIPI ini menjadi wadah komunikasi industri pariwisata yang ada di Sumatera Barat ya. Betul. Nah, sejauh ini Pak Joni, bagaimana sih interaksi Pak Joni selaku ketua GIPI itu dengan para pelaku-pelaku industri pariwisata yang ada di Sumatera Barat? Oke. Terima kasih. Saya melihat di sini memang ini bukan sesuatu yang mudah. Menjadi ketua GIPI. Kenapa? Karena kita menaungi seluruh asosiasi di Sumatera Barat khususnya pariwisata yang jauh lebih senior dibandingkan GIPI itu sendiri. Kenapa? Karena dari pengalaman, dari track record dan lain sebagainya, asosiasi-asosiasi lain kalau boleh saya katakan yaitu seperti Asita, PHRI, HPI itu adalah asosiasi yang merupakan rintisan pariwisatanya Indonesia. Sementara GIPI baru 2011 yang diatur dalam undang-undang. Nah, kadang-kadang di saat kita berbicara mengenai kepariwisata muncul ego dari teman-teman bahwa memang dia merupakan satu asosiasi besar. Betul. Cuman kita ingin sekarang kita tidak ada pemilahan, baik itu asosiasi, baik itu akademisi, baik itu media. Kita berharap bersama berangkulan tangan bagaimana membangun pariwisata Sumatera Barat ini menjadi satu. Bukan lagi terpecah, akademisi berbicara tentang keilmuan dan lain sebagainya, tidak. Tapi mari kita sama-sama untuk menyatukan visi misi itu untuk membangun pariwisata Sumatera Barat. Walaupun di lapangannya sampai sekarang masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kepariwisataan itu sendiri. Masih gonjang-ganjing masih sampai sekarang. Nah, kalau untuk peran pemerintah sendiri untuk GIPI, menurut Pak Joni sampai sejauh ini seperti apa Pak Joni? Tadi
saya sudah sampaikan kepada Kak Ros bahwa ternyata khususnya Dinas Pariwisata Sumatera Barat sangat mendukung sekali tentang GIPI ini. Kenapa? Karena seluruh kegiatan semuanya satu pintu melalui GIPI, dan GIPI nanti akan mengakomodir dan menyampaikan kepada seluruh asosiasi-asosiasi yang bernaung dengan GIPI ini. Ya. Nah, itulah yang saya lihat bahwa memang kabupaten kota pun sekarang mensupport penuh tentang GIPI ini, karena teman-teman kepala dinas memang melihat bahwa yang ada di undang-undang itu hanya ada dua, BPD dan GIPI tersebut. Jadi support penuh, khususnya Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Sumatera Barat sangat mensupport tentang GIPI ini. Nah, pastinya itu untuk menunjang kepariwisataan, untuk pembangunan pengembang pariwisataan khususnya Sumatera Barat ya Pak Joni. Ya, nah, sejauh ini konsep-konsep yang sudah diterapkan GIPI yang bekerjasama dengan pemerintahan untuk pengembangan dan pembangunan kepariwisataan khususnya pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa Pak? Oke, memang karena di saat berdirinya GIPI itu 2018 akhir, 2019 boleh dikatakan kebetulan memang masih mencari format bagaimana tentang GIPI ini. Nah, muncul ide setelah kita duduk bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan juga Dinas Pariwisata Sumatera Barat, apa yang akan kita lakukan bersama. Muncul gagasan awal itu adalah membangkitkan kembali aura positif tentang kepariwisataan yang ada di Sumatera Barat. Di awalnya GIPI sudah melakukan dua kegiatan. Yang pertama, mendatangkan influencer dari seluruh beberapa provinsi di Indonesia, kalau tidak salah sekitar 7 provinsi. Itu influencernya yang cukup terkenal dan cukup banyak pengikutnya, viewersnya, followersnya. Dan itu kita lakukan bekerjasama dengan dinas provinsi, bekerjasama dengan kabupaten kota, bekerjasama dengan beberapa pelaku atau biro perjalanan yang ada di Sumatera Barat, dan itu alhamdulillah memberikan dampak yang sangat signifikan. Beberapa kabupaten kota memberikan laporan setelah kunjungan itu, ternyata kunjungan destinasinya meningkat cukup luar biasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan yang namanya GIPI Award. Itu juga hasil pembicaraan, diskusi dengan dinas dan beberapa dinas terkait lainnya. Kita mengangkat bagaimana mengakomodir, mengembalikan semangat juang teman-teman pelaku pariwisata di grassroots, itu seperti desa wisata, pelaku itu sendiri, dan juga Podarwis, supaya selama 2020 boleh dikatakan vakum semua, dan dengan adanya GIPI Award ini diharapkan teman-teman bangkit lagi, dan kita adakan GIPI Award dan terpilih untuk yang terbaik di Sumatera Barat. Itu ada 5 besar, dan 5-5-nya itu ternyata masuk ke dalam daftar 244 desa wisata terbaik di Indonesia. Itu yang dirilis oleh kementerian. Nah, dan dari 5 itu yang masuk adalah Kubu Gadang, Padang Panjang. Yang kedua Maligi, Pasaman Barat. Yang ketiga itu Simaraso, Agam. Yang keempat itu Kota Pariaman, Tungkal Selatan. Yang terakhir 50 kota itu Kapalo Banda. Itu masuk menjadi desa wisata terbaik di Indonesia yang akan dibina sepenuhnya oleh Kementerian Kepariwisataan Republik Indonesia dan juga Provinsi Sumatera Barat dan tentu kabupaten kota yang bersangkutan. Ya, untuk GIPI Award itu yang sejauh dalam kepemimpinan Pak Joni ini selaku Ketua GIPI sudah terlaksana berapa kali, Pak? Baru sekali. Ya. Dan untuk klasifikasi atau persyaratan untuk para peserta yang mengikuti GIPI Award ini apa aja, Pak Joni? Ya, kebetulan kita mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kepariwisataan. Kita ambil beberapa ketentuan tersebut untuk kita jadikan acuan untuk persyaratan. Yang pertama itu adalah bersih dari segi administrasi, dokumentasi, habis itu memang mempunyai daya tarik, habis itu pengelola, dan sekarang ini terkenal dengan DMO, Destination Management Organization, ada pengelolanya. Setelah itu mempunyai benefit for local people, memberikan dampak positif secara ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah penilaian garis besar utama dari
GP Award tersebut. Oke, yang untuk pelaksanaan GP Award yang di Sumatera Barat itu ada kelanjutan ke tingkat nasional nggak? Bisa jadi karena beberapa teman-teman kemarin juga dari BCA juga mengeluarkan desa wisata yang diadakan oleh BCA sebagai sponsor, dan beberapa desa wisata yang kemarin menang itu juga ikut, salah satunya adalah Kubu Gadang. Dia ikut lagi, tapi mudah-mudahan kita berharap karena ini prosesnya seluruh Indonesia, mudah-mudahan sekurang-kurangnya masuk menjadi nominasi untuk desa wisata terbaik di Indonesia versi BCA. Nah, seperti yang kita tahu, kurang lebih hampir 2 tahun ya, kita berada di era pandemik. Nah, menurut Pak Joni sendiri, bagaimana sih berwisata yang aman di era pandemik ini sesuai CHSE yang lagi digaung-gaungkan sekarang gitu loh Pak Joni? Memang ini tantangan yang besar sekali untuk pariwisata Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Kementerian Pariwisata itu mempunyai program 2020 itu melakukan sertifikasi untuk pelaku DTW, rumah makan untuk beberapa industri pariwisata itu mengeluarkan sertifikat CHSE. Di 2020 itu jumlahnya untuk Indonesia dibuka 6.000, tapi Sumatera Barat waktu itu yang berhasil mensertifikasikan usahanya atau DTW-nya yang ada di Sumatera Barat itu lebih kurang sekitar 78 sertifikat untuk CHSE. Nah, ini ada beberapa kendala di lapangan bagi teman-teman kenapa tidak bisa semua membuat sertifikat itu. Pertama, syaratnya itu harus ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu rata-rata boleh dikatakan kayak homestay dan juga DTW itu boleh dikatakan tidak mempunyai NIB. Ini kendala yang pertama. Nah, jadi justru itu semua totalnya cuma 78 dari 6.000. Dan di 2021 ini dibuka lagi oleh kementerian itu dengan jumlah 6.000. Tapi saya yakin semuanya tidak akan lebih jauh dibandingkan 2020. Lebih kurang sekitar mungkin kedepannya 100 lebih lah yang bisa untuk sertifikasi. Masalahnya sama, mungkin dokumen-dokumen yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakali itu, kami berdiskusi dengan Provinsi Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan beberapa kabupaten kota, bagaimana kalau kita mengadakan CHSE sertifikat mandiri yang kita khususkan kepada DTW. Karena kalau tidak salah di Sumatera Barat, DTW yang ada itu jumlahnya sekitar 4.000 lebih. Dan yang disertifikasi itu baru 1. Sementara syaratnya itu untuk mendatangkan orang dan bisa datang ke suatu destinasi itu adalah mempunyai sertifikat CHSE tersebut. Nah, sementara sekarang ini baru hanya 1, yaitu di Lubuk Alung, berarti Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Nyarai. Itu khusus untuk pelaku usahanya untuk arung jeram. Sementara seperti Bukit Tinggi dan lain sebagainya itu belum mempunyai standar CHSE. Nah, kami berharap dengan adanya CHSE mandiri ini akan membuka peluang besar baik untuk yang individu dan juga untuk usaha mandiri. Kenapa? Karena kalau yang di kementerian itu mempunyai syarat-syarat yang sudah teknis sekali yang harus kita ikuti. Tapi kalau kita melakukan dan mempunyai sertifikat sendiri secara mandiri, yang tetap bekerja sama standarnya itu adalah kementerian dan juga Skovindo, pasti teman-teman akan mendapatkan kemudahan yang signifikan dari CHSE mandiri tersebut. Begitu. Pak Joni, apa sih kendalanya CHSE itu tidak bisa diterapkan begitu? Sebenarnya bukan tidak bisa diterapkan. Untuk meisut sertifikatnya itu syarat utamanya itu harus ada NIB. Rata-rata kelengkapan dokumennya yang kurang sehingga memberatkan ke teman-teman mendapatkan kesulitan. Tapi saya lihat ini juga merupakan kurangnya sosialisasi dari kabupaten kota atau provinsi mengenai CHSE itu sendiri. Karena apa? Karena untuk syarat NIB itu
bisa juga dilakukan secara personal, tidak harus perusahaan. Berarti sebenarnya bisa. Tapi kebanyakan dari kita masih gaptek dalam cara pendaftaran online tersebut. Nah, inilah yang menjadi kendala utama dari pendaftaran untuk sertifikat CISE ini. Dan perlu saya sampaikan juga, CISE juga tidak menjamin sebenarnya secara 100%. Ini terjadi waktu Lebaran kemarin. Beberapa teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat CISE ternyata juga tidak bisa memakai sertifikat tersebut. Kenapa? Karena dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri bahwa daerah oranye, merah itu tidak boleh melakukan kegiatan pariwisataan, itu ditutup ya. Sementara yang mempunyai sertifikat itu otomatis juga tidak bisa terpakai, walaupun teman-teman ini sebenarnya secara pelaksanaannya sudah mengacu kepada CISE itu sendiri. Berarti ini kadang-kadang mirisnya tentang aturan yang dibuat dengan aturan yang muncul setelah itu tidak terjadi sinkronisasi, sehingga teman-teman yang mempunyai sertifikat CISE itu merasa dirugikan dengan penutupan destinasi tersebut. Oke. Tapi mudah-mudahan kedepannya itu kondisi normal kembali dan aturan-aturan untuk destinasi wisata kembali dibuka secara normal sehingga kunjungan para wisatawan juga meningkat begitu ya Pak Joni ya. Oke, kurang lebih berarti 3 tahun ya Pak Joni tergabung dalam GIPI begitu ya. Nah, untuk kedepannya seperti apa nih Pak Joni program-program yang akan dilaksanakan oleh GIPI ini? GIPI ke depan itu mempunyai program pertama akan mengadakan rakerda. Tujuannya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang tidak terakomodir selama ini. Karena apa? Karena waktu pembentukan diadakannya pemilihan pengurus dan ketua itu memang sangat terbatas dan sangat mendadak. Hanya beberapa asosiasi yang diundang, karena tidak bisa mengakomodir semuanya. Itu dilakukan di kantor dinas pariwisata Sumatera Barat yang dibantu sepenuhnya oleh Pak Uni waktu itu, dan yang datang dari pusat itu adalah ketua DPP sendiri dan juga beberapa pengurus yang datang ke Sumatera Barat. Dan setelah itu kita mengadakan pelantikan pengukuhan kepengurusan dan ketua itu di Hotel Inamuara. Itu difasilitasi langsung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan pelantikan di saat itu karena memang padat sekali jadwal di saat itu, kalau tidak salah di bulan September bertepatan dengan TDS kalau tidak salah saya waktu itu, sehingga gubernur, wakil gubernur juga tidak bisa melakukan pelantikan. Kepala dinas Pak Uni waktu itu lagi keluar daerah waktu itu, sehingga yang melakukan pelantikan dari provinsi adalah Kabid Destinasi Pariwisata, yaitu Bapak Doni. Nah, setelah itu dihadiri oleh beberapa pengurus dari pusat dan orang-orang Kementerian Kepariwisataan. Nah, jadi secara pribadi kesempatan ini saya gunakan dan saya berterima kasih kepada program Malapa yang sudah mengundang GIPI. Jadi secara langsung bagi yang tidak terjangkau industri, untuk saya secara pribadi datang bersilaturahmi kepada teman-teman, mungkin melalui Malapa ini bisa menyampaikan juga bahwa perjalanan 2 dan 3 tahun ini yang sudah jalan GIPI ini banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya, karena memang saya pribadi masih meraba-raba dengan teman-teman pengurus mengenai apa sih formula yang paling cocok untuk kita bersama-sama membangun pariwisata Sumatera Barat. Itu yang pertama. Kalau ada teman-teman yang merasa belum terakomodir dan merasa terzalimi, belum masuk ke dalam GIPI, ayo sama-sama kita bergabung dan bersatu di dalam GIPI. Dan GIPI ini mempunyai prinsip dari awal dibentuk, dan itu juga sudah dicetuskan oleh Ketua DPP, bahwa GIPI ini tidak hanya memberikan masalah untuk kabupaten kota dan provinsi, malahan Republik Indonesia, tapi memberikan solusi setiap masalah. Nah, saya pribadi juga mengharapkan kepada teman-teman ketua-ketua asosiasi, pengurus asosiasi pariwisata yang ada di Sumatera Barat, di saat ada masalah, mari kita sama-sama mencari solusi. Mari kita sama-sama duduk bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena
kami dan saya pribadi juga manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan banyak salah. Tentu harus ada masukan-masukan, input yang saling membangun untuk membangun pariwisata Sumatera Barat. Kak Ros teringat nih, tadi kita mengulas sedikit tentang Pentahelix ya, yang ada di mana ada 5 yang tergabung ke dalam Pentahelix, yaitu ada bisnis, ada akademis, pemerintah, kemudian ada community base sama media ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk GIPI ini masuk di sisi bisnis ya Pak Joni ya? Sebenarnya GIPI ini bukan bisnisnya. GIPI ini lebih kepada bagaimana teman-teman ini terakomodir semua di dalam bisnisnya. Jadi GIPI nanti akan men-share seluruh informasi yang bersangkutan tentang asosiasinya. Contoh, kalau kita berbicara tentang paket wisata dan lain sebagainya, tentu ini larinya ke Asita, ada ASPI, ada Asati, ada Astindo. Nah, kalau kita berbicara tentang pameran itu ada Aspirapi. Itu khusus untuk kegiatan event organizer, meeting, incentive, conference, exhibition. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang community base yang tadi, berarti ada di saat kita jalan-jalan butuh guide, berarti kita akan menyalurkan kepada orang HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Nah, jadi GIPI ini sebenarnya tidak bergerak di bidang bisnis karena dia adalah organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan dan lain sebagainya, tapi dia hanya mengakomodir dan menyalurkan kepada teman-teman asosiasi lain bagaimana semuanya bisa terakomodir dengan baik. Masih ada lagi pesan-pesan yang akan Pak Joni sampaikan terhadap wisatawan atau pelaku-pelaku industri pariwisata yang ada di Sumatera Barat ini? Harapannya khusus untuk pelaku pariwisata Sumatera Barat dan juga industri-industri pariwisata di Sumatera Barat. Pertama, khusus untuk industri, teman-teman industri, mari kita sama-sama bersatu, bergandengan tangan untuk membangun pariwisata Sumatera Barat. Kita pecahkan masalah bersama-sama. Tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan di saat kita mau membuka hati, membuka pikiran untuk sama-sama memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini baik dari Kementerian Republik Indonesia, khususnya pariwisata, sangat viral sekarang berbicara tentang desa wisata. Teman-teman, mari kita berpikir bahwa desa wisata tidak segampang apa yang kita pikirkan. Desa wisata itu sudah ada beberapa syarat ketentuannya yang harus kita lalui. Nah, di saat teman-teman ingin membuat satu desa wisata, silahkan saja. Ini membuka peluang untuk kita sama-sama membangun pariwisata. Tapi yang harus diingat, untuk desa wisata itu harus ada yang namanya homestay, harus ada yang namanya daya tarik, harus ada namanya itu community base di dalamnya, Sepo Darwis, harus ada yang namanya DMO, pengelola tersebut, memberikan benefit untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena desa wisata itu munculnya dari bawah, bukan dari atas. Karena di saat masyarakat paham tentang pariwisata, maka dia akan menjaga pariwisata itu dengan baik. Tapi di saat muncul ide itu dari atas, maka di bawahnya tidak akan jalan. Kenapa? Karena selalu menunggu, meminta dan menerima. Tapi di saat muncul dari bawah pariwisata itu, maka pariwisata itu akan menjadi green concept yang membuat benefit for local people. Oke, Pak Joni, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini bersama kita tim dalam sesi Malapak. Dan tentunya sekarang kita ada kenang-kenangan nih buat Pak Joni dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Wih, luar biasa. Nggak susah juga. Oke. Ya. Wih, langsung diterima dengan baik. Mantap. Ya. Oke. Terima kasih, Kak Ros. Pak Joni. Baik, rencana pariwisata demikian tadi mau lama kita bersama Bapak Joni Mardianto, Ketua GIPI Sumatera Barat. Banyak sekali hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari Lama tadi pastinya. Tentunya GIPI ini menaungi, memayungi, dan mengkoordinir semua industri pariwisata yang ada di Sumatera Barat ini, tentunya untuk pengembangan dan pembangunan pariwisataan yang berkelanjutan di Sumatera Barat pada khususnya ke depannya. Terima kasih Pak Joni Mardianto dan juga di sana dimanapun berada.
Dan saatnya Kak Ros dan Bapak Joni Mardianto undur diri dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam PT Masuk.